Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 2208006500042, Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Grafis Renaissance yang mencakup periode abad ke-14 hingga ke-17 di Eropa merupakan era seni yang kaya akan inovasi dan eksplorasi estetika. Pada periode ini, seniman-seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael menciptakan karya-karya yang mencerminkan kebangkitan minat terhadap klasikisme dan nilai-nilai budaya klasik Romawi dan Yunani. Ciri-ciri grafis Renaissance. Seniman Renaissance menekankan realisme dan presisi anatomi manusia, menciptakan karya-karya yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang struktur tubuh. Penerapan perspektif linear memberikan dimensi baru pada representasi ruang, menciptakan ilusi ke dalam karya seni. Penggunaan efek chiaroscuro, kontras antara cahaya dan bayangan, memberikan dramatisasi pada lukisan dan cetakan grafis, memunculkan efek pencahayaan yang kuat dan membentuk bentuk-bentuk dengan tegas. Perkembangan teknik cetak, terutama grafur, memungkinkan reproduksi yang lebih luas dan distribusi karya seni secara efisien, memperluas dampak dan aksesibilitas seni pada masyarakat. Karya grafis Renaissance sering memuat simbolisme mendalam, baik yang terkait dengan mitologi klasik maupun nilai-nilai keagamaan. Identitas grafis Renaissance. Grafis Renaissance mencerminkan kembalinya minat pada klasikisme, mengeksplorasi kembali warisan Romawi dan Yunani. Periode ini juga mengakui nilai humanisme dengan menekankan martabat dan potensi manusia. Seniman-seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael memegang peran sentral dalam mengukir identitas grafis Renaissance. Karya-karya mereka menjadi simbol pencapaian luar biasa dalam seni dan intelektualitas. Perkembangan teknologi cetak membuka pintu bagi reproduksi massal, mengubah cara seni dinikmati dan diakses oleh masyarakat. Mesin cetak dan grafur menggantikan metode manual, mempercepat proses produksi seni. Tema mitologis dan keagamaan mendominasi karya grafis Renaissance, mencerminkan ketertarikan pada warisan klasik dan nilai-nilai spiritual yang kuat pada masa itu. Seniman-seniman Renaissance sering terlibat dalam lingkaran intelektual dan politik, menciptakan karya yang tidak hanya mencerminkan keindahan estetika tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan politik pada saat itu. Grafis Renaissance bukan hanya perwujudan keahlian seniman tetapi juga sebuah manifestasi seni yang mendalam dan kompleks, menandai perubahan besar dalam pandangan dunia dan kekayaan budaya pada masa itu. Sejarah desain grafis telah menjalani transformasi yang signifikan, terutama selama revolusi industri. Pada awal perkembangannya, sebelum revolusi industri dimulai pada abad ke-18, desain grafis terbatas pada seni dekoratif, ilustrasi buku, dan tipografi manual yang dilakukan secara manual. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi tonggak penting, memungkinkan produksi teks dan gambar secara massal, merintis jalan bagi kemajuan dalam disiplin ini. Selanjutnya, revolusi industri pertama pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perkembangan teknologi cetak, melibatkan mesin cetak berkecepatan tinggi, pabrik kertas, dan tinta cetak yang lebih canggih. Perkembangan tipografi, termasuk pengembangan huruf cetak yang lebih efisien dan standar, turut memengaruhi tampilan publikasi dan materi cetak. Peran desain grafis semakin meningkat dalam dunia periklanan seiring dengan revolusi industri. Munculnya perusahaan yang ingin mencapai audiens yang lebih luas melalui surat kabar, majalah, dan poster, membuka era periklanan massal yang intensif, memicu permintaan besar untuk desainer grafis terampil. Selanjutnya, perkembangan fotografi pada abad ke-19 menjadi poin kritis dalam sejarah desain grafis. Penemuan fotografi mengubah cara gambar direproduksi, memungkinkan desainer grafis menciptakan komposisi yang lebih realistis dan efektif. Meskipun seni ilustrasi tetap digunakan, penggunaan fotografi secara signifikan memengaruhi gaya ilustrasi dalam materi cetakan. Dengan munculnya media baru seperti radio dan televisi pada abad ke-20, desainer grafis
terlibat dalam menciptakan iklan visual dan grafis. Sementara itu, revolusi industri kedua pada pertengahan abad ke-20 didorong oleh perkembangan komputer, membawa perubahan besar. Perangkat lunak, desain dan grafis digital seperti Adobe Illustrator dan Photoshop memungkinkan kreativitas tanpa batas. Terakhir, revolusi internet menjadi puncak perkembangan desain grafis, mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Desain web menjadikan elemen penting dengan penekanan pada navigasi, tampilan menarik, dan desain responsif sesuai dengan perangkat. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual, desain grafis terus berkembang, siap mengikuti perubahan dalam revolusi industri berikutnya. Sejarah desain grafis, dari metode tradisional hingga era digital, mencerminkan perjalanan yang menarik, memandu peran kuatnya dalam komunikasi visual dan branding global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.